salah satu dari ceritanya X Japan yang paling wow gitu, yang paling jadi poin banget, yang meninggalnya dia. Oke, ini langsung aja, nggak tanpa basa-basi. Kita mau bahas dia nih. Ini nih, siapa nih? Siapa nih? Kan kemarin kita bahas X Japan, Oke. salah satu membernya nih dia nih. Hide. Orangnya udah koit Iya, duluan sudah innalillahi. sebelum bandnya bubar. Bandnya bubar nggak sih? Bubar dulu baru meninggal. Oh iya. Ini bandnya yang X Japan kan? Iya sih. X Japan bubar dulu, baru dia meninggal. Iya. Nah, kalau nggak salah Bentar, kita kenalin dulu ini siapa tuh pada belum tahu. Oh iya juga. Ini tuh salah satu membernya X Japan, gitaris. Ini salah satu foundernya nggak ya? Founder kan Enggak, founder Yoshiki. Founder Dia siapa nih? Dia di X Japan dia siapa nih? Dia gitarisnya X Japan, namanya Hide. Nama asli Matsumoto Hideto. Oke, itu beda sama Hidenya Larkensil ya? Beda, itu Hideto Takarai. Oh, Oke. Hideto Matsumoto, lahir 13 Desember 1964. Gua hafal dong. Lu abis ke Wikipedia ya? Kagak anjir, gue emang hafal. Nggak apa. Lu yang dari Wikipedia? Gue udah dari Wiki ya. Meninggalnya 2 Mei 98, jam 8 pagi. 98, ya. Pas lagi ini ya, Orde Baru ke Reformasi. Gue masih kecil lah, nggak tahu ya, Bas. Sama-sama. Dia meninggalnya wajar apa nggak wajar? Nanti kita bahas. Agak tidak wajar, tapi ntar gue jelasin lah. Oke. Kita bahas yang lain dulu. Oke. Apa ya? Kenapa kita bahas ini dulu? Kenapa kan di episode sebelumnya kan kita bahas X Japan kan? Iya. Ya kita intinya pengen bikin next episode lah bakal bahas siapa nih. Udah dari X Japan, kalau nggak Yoshiki yang paling terkenal, Hide biasanya. Hide, iya. Walaupun yang lain ya terkenal juga, tapi yang paling karismatik, populer selain Yoshiki ya ini nih nomor 1. Hide. Yang ya sebenarnya sih bisa jadi dia ngalahin Yoshiki kali ya untuk popularitas kali ya. Bisa jadi. Kalau misalnya masih hidup sampai sekarang. Bisa jadi. Soalnya kalau Yoshiki terlalu kayak bapak-bapak. Agak dia baca anjing. Kayak bapak-bapak ribet banget. Kalau Yoshiki, kalau ini kan kayak anak metal lah. Kalau ini kan ya anak muda lah kelihatannya sih. Gitu. Oke. Yang mau gue tanyain adalah kenapa rambut dia warna pink? Gaya aja sih. Gaya aja guys kalau menurut gue. Apakah dia Dokter Tirta rambut pink? Apa sih Dokter Tirta? Enggak, jadi aslinya dia nggak pink kayak sebelum pink kan pas X Japan kan pas masih X pirang aja kan, cuma ada pinknya satu. Oh iya, satu garis. Iya. Nah, baru pas X jadi X Japan baru dia ganti warna rambut jadi merah dulu. Oke. Pas yang konser Outlaw Flat itu bener, yang rambutnya terbang-terbang kayak merak. Iya kayak gitulah. Oke. Pokoknya pas jadi X Japan rambutnya jadi merah, terus ya udah dari merah ganti jadi pink. Ini tuh kalau nggak salah pas lagi Pink Spider ya? Pink Spider Rocket Dive. Oke, itu 98. Oke, pas tahun-tahunnya dia meninggal ya. Oke, sebelum kita ke tahun-tahun 98 dan gimana dia meninggal, dia tuh terkenalnya karyanya apa sih? Karyanya apa? Ya pertama terkenal karena dia gitaris X Japan. Oke. Solonya maksud lo? Ya terlepas dari solonya dan X Japan. Kalau gue kan nggak tahu sebenarnya. Gue taunya Hide tuh dari X Japan, masuk dari X Japan baru masuk ke member-membernya. Kalau lu tahu dia dari gimana tuh? Kalau gua kan pas belajar baru kenal X Japan, yang paling salah satu dari ceritanya X Japan yang paling wow gitu, yang paling jadi poin banget, yang meninggalnya dia. Karena dia kan meninggalnya kan ditemuin kecekek tuh lehernya tuh pakai anduk, dikira gantung diri segala macam. Ya itulah pokoknya yang jadi ininya tuh, alatnya. Yang jadi istilahnya apa ya? Populernya karena itu. Salah satu yang bikin X Japan populer setelah X Japan bubar ya karena kejadian meninggalnya dia. Nah dan emang dari member-member X Japan yang lain yang solo karirnya paling sukses ya dia ini yang paling gede lah, Hide. Solo karirnya itu berarti pas lagi masih member X Japan? Masih member X Japan. Oke, apa aja tuh? Apa aja? Maksudnya solo karirnya tuh dalam bentuk band kah atau? Oh iya. Ya solo karir dia inilah. Dia bikin lagu sendiri yang terlepas dari X Japan. Dia pas masih X Japan belum bubar ya, rilis 2 album solo,
Oke. Tour sendiri juga. Terus pas X Japan bubar ada 2 album lagi. Ini yang lu bawa ya berarti? Oh iya. Oke. Ntar kita kasih lihat. Oke. Tapi gue mau tanya dulu nih, lu sendiri dengerin nggak? Nah, gue kemarin dengerin tuh. Bukan masalah kemarin doang, maksudnya Oh, nggak. yang sebelum-sebelumnya kan lu kan kalau X Japan udah pasti dengerin nih. Udah pasti. Nah kalau lu pernah nggak sih ngetes yang, nih Hide bikin album kayak gimana sih terus lu dengerin? Oh, karena yang lu bilang juga 98 itu dia meninggal, terus 98 tuh gue tahu ada album Pink Spider. Lagunya Pink Spider. Ya itu lagunya itu. Berarti kalau Pink Spider lu tahu? Gue tahu, mungkin karena itu kali yang paling populer kali ya. Bisa karena jadi. itu di tahun dia meninggal juga kan. Bisa jadi. Selainnya gue cuman tahu dia pernah ada sama orang bule udah. Nah kan abis itu kan lu kasih unjuk tuh, coba lu dengerin Lab gitu. Sebelum kita bikin video sekarang, gue dengerin. Karena gue dengerin malam-malam kali ya, gue nggak bisa gue. Nggak Oke bisa. Ntar kita ini lah. Tapi selain Pink Spider lagunya Hide yang lain lu tau? Nggak ada. Nggak ada? Oh lu berarti 0 ya? Nol. Oke nggak apa-apa. Nol. Nanti kalau buat kalian yang sama juga kayak si Levi, nanti gue ajarin satu-satu. Oke. Kalau mau dengerin Hide, dengerin dari mana? Oke, dari awal mana gitu. Ya sekarang aja gitu. Boleh deh. Oke, boleh sekarang. Tapi kita agak unik nih guys. Jadi kalau misalnya, kalau pas yang episode sebelumnya X Japan kan kita dari album pertama nih. Album pertama sampai album terakhir Dahlia. Terakhir ya. Kalau sekarang kita agak beda dikit. Kita mundur malahan. Dari yang terbaru dulu. Bukan terbaru juga sih. Ya maksudnya recent lah. Bukan recent juga. Apa? Terus 98 juga ini. Oke. Ini kebanyakan 9 ini 94. Ini kita nggak kasih telat dulu ya. 94, 96, 98. Oke. Ini yang 2002 nih. Oh, ada yang paling 2022-nya ya? Yang setelah dia meninggal? Ini 2002. Sekarang 2026. Lama juga. 4 tahun sih. Tapi pas kita syuting ini nih guys, sekarang anjing. Sekarang syutingnya kita tanggal berapa? Ya pokoknya hari Juli ini. 2026. Jadi sebenarnya seminggu sebelum kita syuting ini, ya Hide abis ada rilisan baru lagi juga. Apa tuh? Blu-ray. Blu-ray-nya yang mana? Blu-ray konser dia tahun kemarin, terus ada CD baru juga. Oh gitu? Nah, di remaster, di remixing gitu lah. Tapi nggak rilis di Indo dong? Tentu saja. Tentu saja nggak rilis di Indo dong, hanya di Jepang dong. Dan mahal. Berapa? 10 ribuan yen kalau nggak salah. Lumayan dong, kali 110 lah ya. Kita kalau yang murah. Iya, Kalau sekarang 120, ya intinya segitulah. Mungkin dan belum ada di streaming. Jadi hanya fisik only. Fisik only. Oke. Dan ntar itulah kita bahas Dan inilah ya gambarnya nanti lah lu cari lah ya. Oke. Ini apa judulnya? Yang itu yang baru dari situ? Yang baru dirilis judulnya Recycle. Recycle. Jadi kayak recycle ulang gitu loh, tapi pakai P, recycle. Ya, karena dia psikolog. Ntar ada arah sana nih, ini ada juga nih community gitu kan. Ya udah, mana dong kasih untuk dong. Ntar kita buat kita kasih lihat nih ya. Yang setelah ini yang tahun yang 2002 ya. dulu. Jadi buat kalian yang mau belajar dengerin lagu-lagunya Hide. Belajar, baik. Belajar. Siap harus sensei. belajar. Kan albumnya Hide kan lumayan banyak tuh. Album original, album kompilasi, album apalah, album tribute lah segala macam. Ya. Biar cepet belajarnya, lu dengerin ini aja dulu nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan dong. Kelihatan ya? Itu. Ini judulnya, coba gua zoom ya, deketin ya. Singles Junk Story. Tuh apa? Singles Junk Story. Singles. Tapi singles bacanya apa single? Ya singles whatever lah. Oke. Jadi intinya ini satu album ini kumpulan lagu-lagu singlenya Hide semua. Jadi yang lagu-lagu populernya semua langsung dimasukin sini lah. Oh, berapa ini? Satu lagu ini? Maksudnya satu CD ini ada berapa lagu? Seingat gue 15 track. Jadi lu gak usah ribet-ribet belajar, oh gue mesti dengerin yang mana ya, udah dengerin ini aja. Ini fisik nih? Fisik nih, ini kalau lu cari di Spotify juga ada. Kita buka ya? Boleh dong? Boleh nih? Boleh dong. Oke dong. Ntar tebak lagi kayak Ini barang dari Jepang kan? Barang dari Jepang baru sampai 2 minggu lalu. Baik. Makanya gue ajak lu Juli, jadi karena biar barangnya datang dulu. Oh iya. Kayak buka ya. Ini asli nih guys. Asli nih, Singles Junk Story nih ya. Ini kita buka dulu nih. Tapi lu udah buka sebelumnya? Udah lah. Berapa CD? 2 CD? Satu. Oh ini ada artbooknya ya? Ya ini nih. Apa? Seru abis. Ini bentar ya kita kasih tape dulu nih. Ini buat ini ya, apa? Liriknya. Liriknya. Iya. Ini kita lihat. Ya ampun, jadul banget ya.
Tapi Jepang kayak emang kayak Unik, gini-gini emang masih selalu. dilestarikan ya. Kalau zaman dulu kan kaset juga kayak gitu kan, ada kasetnya, ada satu lagi lembar kayak ginian juga nih. Lirik-lirik. Dan itu unik, yang lain-lain tuh nggak ada yang kayak gini bentukannya. Oh, Buku aja anjing, biasa. Berinding Ini gua. kenapa nih? Nggak apa-apa itu Nggak mati apa-apa aja. Layar dong supaya Nah, ini aneh. Buklet liriknya, Hmm. ya. Gue mau lihat dulu nih. Lihat. Ini CD-nya. Bagus. Ini CD-nya. Kalau nih gue garuk-garuk ya. Lu terbak, muka lu gue garuk. Nah jadi by the way guys, ini kan kita lagi kasih lihat kalian CD-nya ya, unboxing ya. Lu subscribe juga channel ini, Nah. karena gue tiap minggu sekarang bikin unboxing CD-CD Japan. Mantap. Mantep dong. Berarti satu ulasan yang diulas satu-satu tuh ntar lu bikin. Iya, udah rilis 3 nih guys. Oke, mantap. Lanjut. Jadi buat lo yang bisa cuma download doang atau lihat di Spotify doang, belum pernah lihat fisik kayak gimana, nah lo subscribe deh channel gue deh. Oke. Ntar tinggal request aja. Ini tuh kan dia ular nih. Nah, Ular tiduran. Nah ini dia lagi tiduran aja gitu ya. nggak ada arti apa-apaan sih sebenarnya. Kayaknya Daleman. seniman aja ya, seniman. Jadi mereka ini kan di tahun 2002 ini, jadi lagu-lagunya Hide yang masih ada tapi belum dirilis, tapi kan dia udah keburu meninggal duluan Iya. nih. Dirilis di tahun itu. Lo tau gak siapa yang kasih ACC? Udah rilis aja deh, kan orangnya udah gak ada. Nah, jadi kalau itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Hide pas meninggal, sebelum dia meninggal, dia tuh udah bikin ini kayak Wasiat. semacam, jatuhnya sih bukan wasiat ya, tapi bisa dibilang wasiat. Jadi kan Hide kan punya perusahaan sendiri nih, label sendiri. Oke, label dia. Nah, di kontrak dia itu dia kasih tahu kalau misalnya Hide entah apapun alasannya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden perusahaan dia, Oke. semua diserahkan ke adiknya. Oke. Itu kan gua kasih filmnya ke lu, Oh. tapi lu belum nonton sayangnya. Ya, gue baru nonton yang satunya. Jadi kalau misalnya kalian pertanyaannya sama, ini kayak Levi, bagus nih. Siapa yang ngasih izin Buat rilis? segala macem? Hide sendiri. Diceritain di mana di ini. Di aslinya itu buku. Jadi adanya Hide nulis buku, terus ada juga Co-producer. co-producer. Hmm. Jadi Hide itu kalau bikin musiknya dia, istilahnya kalau Japan ada Yoshiki nih, Yoshiki sama Toshi atau Yoshiki sama Hide. Kalau Hide ada ini, produsernya namanya Ina, Kazuhiko Inada, Cowok tuh. cowok juga. Jadi dia yang nemenin Hide dari masih di Japan sampai solo karirnya dah. Oh, dari masih cabe sampai cabe gitu. Jadi yang paling tahu Hide itu 2 orang itu, adanya sama si Ina ini. Ya Jadi- mereka ini ya kerja sama lah. Jadi oke nih rilis gitu. Oke, ACC-nya by itu. By ya? mereka berdua. Oke. Gitu. Dan ya dirilisnya pun hanya di Jepang doang ya. Mungkin karena marketnya juga di situ ya. Nggak ke worldwide ya. Sepengetahuan gua, albumnya Hide nggak ada yang rilis worldwide, setahu gua ya. Pas Oh, oke. pada masanya. Oke. Jadi bukan kalau Japan kan ada yang kayak kemarin tuh gua kasih lihat yang rilisan Taiwan. Oh iya benar. Nah, tapi kalau ini setahu gua Hide nggak, Jepang doang. Hanya Jepang. Nah, tapi bentar. Apa tuh? Ini kita sampingkan dulu ya guys. Oke, Ya. masukin dulu. Amankan dulu. Amankan dulu. Kalau misalnya tadi lu nanya, albumnya Hide ada nggak yang rilis di luar negeri? Sebenarnya dari zaman Japan belum bubar, Hide udah punya planning buat rilis album solonya dia sendiri ya, Worldwide gitu. worldwide. Jadi sebelum Japan bubar, Hide udah bikin band lain lagi. Member-membernya tuh member orang bule semua. Oh iya, yang orang beli ini ya. Nah, itu niatnya rilis album worldwide. Tapi ntar gue ceritain kenapa nggak jadi deh. Ya, albumnya itu ini nih. Bandnya namanya Zilch. Ini albumnya nih. Zilch. Zilch. Mundurannya dia nggak apa-apa dia. Biar jelas sebenarnya. Ini albumnya 3 to 1 judulnya. Oh iya, nih. Ini ada di YouTube kalau nggak salah ya? Ada di YouTube. Ini nggak ada di Spotify tapi. Jadi lo kalau mau dengerin cari di YouTube. Ini kita buka juga nih. Gue ceritain dulu aja. Oke, boleh. Jadi ini aslinya, ini album mau dirilis worldwide. Bahkan sebelum Japan rilis album bahasa Inggris. Tahun berapa nih berarti? Ini akhirnya rilisnya 98, setelah Hide meninggal. Oh berarti dibikinnya sebelum
Tapi dibikinnya udah dari, setahu gue dari 95-an, 95-96. Udah lama ya? Udah lama. 3 tahun baru rilis. Yang jadi masalah adalah, jadi ini sebenarnya ceritanya lumayan keren nih. Gimana tuh? Jadi sebelum band ini, jadi Hide kan bikin tuh bandnya tuh. Belum ada namanya. Oh sih belum jadi nama Zilch belum ini? jadi Zilch. Nggak ada namanya, cuma bikin satu lagu dan bikin satu video klip. Oke. Itu nggak dirilis, nggak dipublish, cuma dikasih ke ini record label doang. Ini gue bikin band, lu mau nggak Sponsorin lah ibaratnya. nge-sign ya gitu kan. Dan dia langsung ke label-label Amerika Ya ngerti. dan langsung banyak yang mau. Oh gitu? Langsung banyak yang mau. Ini berarti ada keterima label? Belum sampai? Nah itulah, kan banyak yang mau nih. Lu bayangin, band belum punya nama, cuman rilis satu lagu, cuman rilis satu video klip, dan udah banyak yang mau nge-recruit nih, nge-signing. Problemnya adalah, kan banyak tuh yang mau, yang bersedia. Dari semua itu, nggak ada yang cocok sama Inanna Hide. Maksudnya, ini label ngatur-ngatur banget sih gitu. Oh. Sementara kan waktu itu kan kondisinya bukan masalah idealis dari si labelnya. Oh oke. Kan kondisinya waktu itu kan SJPN juga belum bubar kan. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya Hide mau bener-bener Cabut sepenuhnya di full segala di sini macam, gitu. nggak bisa. Jadi sama si Hide ya udah ntar dulu lah. Ini albumnya udah jadi, tapi nggak dirilis dulu sama dia. Oke. Nah baru pas SJPN bubar, Hide baru kayak, oh iya kayaknya bisa nih. Project gue majuin lagi. Akhirnya baru deh ini album dirilis. Tapi setelah Hide meninggal juga akhirnya. Ini berarti berapa lagu? Ini berapa ya? 12 kah? Oke. Bentar. Lagian lu kemarin gua suruh dengerin, gak dengerin sih. Gue dengerin, cuman gue gak dengerin sepenuhnya lo. Gue cuman kayak, Oke. ini album yang menurut gue ya. Zilch. Ini tuh terlalu, Ini musiknya industrial guys. iya terlalu acak-acakan. Gak acak-acakan anjir. Enggak, 12. buat lu. buat gue karena mungkin karena pertama gue dengerinnya malam. Lagunya tuh mungkin kalau gue dengerin 10 atau 15 tahun lalu gue pasti suka Iya. gitu. Kalau misalnya lu demen-demen kayak, ini kenapa gue bilang, seandainya Hide gak meninggal, dia terkenal bakalan di Amerika deh. Karena ini Karena emang mungkin nih. pas dia rilis album ini, di Amerika, musiknya kayak gitu yang populer. Oh, Kan I see. mau masuk nu metal tuh, Korn, Limp Bizkit segala macam. Iya. Nah lu dengerin dan kalau lu suka. Iya, kalau di anak zaman sekarang kan kayak gua gini. Iya. Dengerinnya kan Apa lu Wali lu dengerin? pong, Apa? DJ Pong. Ini lebihnya. Ini lengkap ya. lengkap banget anjing. Lihat Ada stiker ini, itu stiker ya? stiker. Ya Allah, Ini kayak seakan-akan, ini kan gue beli second ya. Kayaknya yang beli dulu kagak ngapa-ngapain juga. nggak ada apain. Cuman pegang dah. Heeh. Ini beli di Jepang juga kan? Di Jepang juga. Ini band temennya Hide nih. Nah ini jadi nih membernya nih Hide, Paul Raven, Ray McVie. Cuma 3 nih. Ini sebenarnya bisa dibuka juga nih guys ini aneh. Apa namanya? Ini bookletnya ya. Oke. Lirik. Tapi kalau gua buka jadi poster. Ini tuh nyambung gitu loh. Oh ngerti. Nah, Iya. kayak gitu tuh. Ini kalau gue buka semua jadi poster. Jadi ribet gitu lah. Lihat. Ya, poster gede banget. Nah, ribet tuh. Gue inget kayak zaman dulu tuh apa souvenir ya bookletnya tuh dulu kayak gini ya. Iya cuy. Nih lihat. Geng. Oh iya. Jadi poster gede banget. Gue pikir nih kalender. Bukan kalender apaan? Ini depannya kayak gini nih. Oh iya nih idenya. Nah gitu. Iya sih ini musik-musik tahun segitu ya 98 ya. Nah tapi ini kalau misalnya lu denger lagu X Japan, ada satu nih lagu X Japan di cover sama Hide di sini. Track berapa tuh? Track 6, What's Up Mr. Jones. Aslinya ini lagu X Japan. Apa kira-kira? Kayaknya Jones ini gue Bukan tahu. Apa ya, tebak dulu aja. Drain, aslinya Drain. Drain yang di album Dahlia. Nah, di cover sama dia di sini. Tapi gak ada nama. Liriknya diganti. Tapi musik-musikannya sama aja. Musiknya persis. Oh, oke. Cuman lirik sama judulnya doang diganti. Ini beli kapan Bil? Beli ini sama juga nih kayak ini nih. Baru datang 2 minggu lalu. Baru datang 2 minggu lalu dari Jepang. Oh, harganya berapa? Berapa ya nih? Ini rebut-rebutan anjir gila.
Gue di Mercari Japan rebut-rebutan anjir. Bilang ini udah ada yang mau ngambil nih gitu, dibilang gitu. Lagian ini kan, ini kalau nggak salah gue dapat antara 1.000 atau 1.500 yen deh. Oke. Murah dong. Ya, Tapi oke. itu rebut-rebutan sama orang lain tuh cepet banget anjir. Orang Jepang juga Orang tuh. Jepang juga, gue gak tahu ada orang mana deh. Yang pasti rebut-rebutan. Waktu itu sebelumnya gue kalah. Apa waktu itu barangnya? Jadi kan gue baru nemu nih, wah anjir murah. Baru gue bookmark dulu kan. Ah. Maksudnya gue bookmark, gue bilang ke temen gue nih, tolong beliin dong. Pas gue refresh halamannya udah kebeli. Ya. Barangnya apa? Ini juga? Ini juga. Berarti cepat juga nih. Gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian, ini kan tadi kan ini kan yang lagu-lagu populer lah. Nih, Oke. Junk Story di sini. Kalau lo mau denger lagu-lagunya Hide yang CD-nya udah dikasih unjuk belum? udah dikasih dulu. Merah bagus banget. Nah, kalau limited edition merah. Kalau Oh. yang biasa biru warnanya. Oh, I see. Nah kalau misalnya lo mau denger Hide bikin musik di Amerika yang kayak tadi gue bilang sampai laku banget, sampai mau di rekrut label banyak banget, nih lo dengerin ini nih. Iya. Zilch Street One. Sayangnya ketahan karena dia masih aktif di X Japan ya. Waktu itu ya. Nah tapi ini nggak ada di Spotify, adanya di YouTube aja. Dan itu unofficial upload. Iya, ini aja kan kayak fans edition Ah, lah fans, gitu. ah, Kayak mungkin dari hasil ini terus di burning, terus ditayangin ke sana. di burning, di rip. Iya di burning kan. Soalnya yang gua dengerin yang kemarin lokasi itu dia kayak posternya aja poster gambar. Kalau di situ kan ada lagunya nih jalan terus, tapi posternya tuh poster still gitu. Yes, still. Wah, Lo harus dengerin dulu gimana sih. dengerin gua deal, cuman terus terang buat gua lagunya didengerin malam-malam waktu itu nggak sanggup gua skip doang. Tapi ya kalau mengingat lu mengingatkan di tahun 98 sih ya masuk sih core gitu-gitu kan gua masih dengerin juga. Oke lah, masuk lah Oke ini. lah. Nah ini nih satu lagi albumnya Hide nih. Oke, Album ajaib. abis dari sini kita kemana nih? Ntar. Kalau ini kan, kalau yang ini albumnya udah jadi, tapi nggak dirilis. Baru dirilis setelah Hide meninggal. Oke. Ya kan? Berarti istilahnya selama album ini dibikin, Hide masih hidup nih. Ya, Ada satu lagi album, Hidenya udah meninggal. tapi ada albumnya. Tapi ada albumnya. Ini di albumnya. Ini namanya Yazoo. Hide with Spread Beaver tuh Yazoo. Oh iya, Speed Beaver. Hide with Spread Beaver. Ini kalau gue kasih lihat bahasa Jepangnya ya. Jazu. Bacanya Yazoo. Maboroshi no third album Kokoni Kansei. Album ajaib akhirnya selesai juga. Album ajaib ketiga akhirnya selesai juga. Album ajaib ke-1-2 nya yang mana? Yang ajaib ini doang sih. Ajaib karena Hide udah meninggal tapi masih bisa rilis gitu. Oh, I see. Kalau kedua dia kan masih hidup nih. Oh, album 1, album 2, ini album 3 yang ajaib. Tiga yang ajaib. Terlalu. Oke, lihat dulu. Ini kenapa macan nih kalau gue tahu nih. Nggak tahu sih. Oh, karena kalau nggak salah Yazoo ini intinya human zoo lah. Oh, jadi lu dikandangin. Jadi gitu. buat apa? Hiburan aja. Oh iya, ini ada kuda-kudaan. Jadi diganti. Biasa kita ngeliatin binatang ngeliatin kita di sini. Oh, I see. Yazoo ini maksudnya Japanese zoo. Japanese zoo. Yazuhide. Yazoo. Nah ini Hide with Spread Beaver nih. Ini setelah Japan bubar. Ini laris. Dirilis tahun 9? Rilisnya 98 kalau nggak salah November deh. Oke. Kalau nggak salah November. Ya 1921 tuh. Yes. November. Nah ini semua album yang gua kasih lihat di kalian hari ini itu semuanya first press limited edition. Makanya kalau tadi lu lihat packingannya nggak kayak album normal gitu kan. Iya. Ini juga nih, ini contohnya gue buka ya. Ya dia tuh ada soft copy-nya, soft ininya dulu, soft covernya. Terus baru masuk ke albumnya. Terus ini Iya, ini aja ada covernya lagi. ribet banget. Oh, ini macem-macem, maksudnya perintilan tuh banyak banget loh. Bentar. Dari ginian. Itu ini backnya. back cover doang aja nih. Oh. Oke. Yang kita kasih lihat nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Loreng-loreng kayak TNI aja. Ini sebenarnya kalau kita mau kletekin, ini bisa. Ini kan stiker nih ratu Oh iya, kekletek kan. dia ada ininya ya. Dia ada hidden covernya. Oh. Tapi karena gue tidak menolak daripada gue buka, ini kan sayang kalau dibuka. Kalau mau dibuka beli lagi dulu. Oh ini tuh kalau lihat ada cut outnya gitu ya di pinggir-pinggirannya ya. Tuh. Jadi ini kalau lo beli
lu bisa kletekin ininya, covernya. Ntar ada Jangan cover dulu. tersembunyi. Jangan. Ada jangan ya. Ini kita kasih lihat aja nih. Yang bukan punya gua aja, gua jangan. Ini back cover. Back cover. Nah, Ini bukletnya, buklet biasa aja. apa isinya? Oh, foto-foto. Tuh, ini dikasih bonus kartu. Terus nih kartu lagi kalender tuh. Kalender tahun? 98 lah aja. 98 Nah, 99. reformasi di mana reformasi nih? Mana gue Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5. Anjir ini tapi dari November loh dia. Karena kan rilisnya November. Iya, dia dari bulan November 11 sampai ke Januari. Ya, Ini promosi-promosian lah. New single Hari Go Round. Sebenarnya bakal jauh lebih. Nih single-single tuh. oh ini tempat dia promonya apa gimana sih? Oh Iya, ini sekalian iya buat- kan buat- di promonya dia kan. Rombongannya. Ini buklet biasa. Sebenarnya akan jauh lebih asik ngobrolnya kalau lu denger dulu soalnya. Keren. Kita lihat. Kayak mas macam. Ini sih sekilas kayak hidenya ini ya. Tadi udah kasih lihat ya. Ini. Cowboy. Ini yang di video klip Pink Spider nih. Oh iya benar. Ini. Dan ini proses pembuatan album ini lu bisa nonton di ini ya. Ada filmnya Hide, gue udah kasih ke dia. Film apa dokumenter? Film yang gue kasih ke lu. Oke. Judulnya Tell Me. Itu tuh ini nih usaha teman-teman Hide biar album ini bisa tetap rilis. Rilis. Udah meninggal cuy. Iya makanya. Kaget mereka kan, shock kan. Ini kan ada 10 lagu tuh. Iya. Hasilnya 11, tapi dia udah keburu meninggal. Jadinya nggak rilis. 10 lagu. Dari 10 lagu yang baru jadi lagunya tuh baru 6. Ya ampun. Jadi 4 lagu itu tuh mereka harus usaha sendiri. Ngarang-ngarang. Nggak ngarang, maksudnya udah ada versi demonya kan. Iya. Di finish. Finish. Dalam waktu berapa ya? Hide meninggal bulan Mei. Ini rilis November. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan doang. Iya, 6 bulan. Tuh. Dan kisahnya nih, ini ajaib sekali lah pokoknya. Lo kalau punya kesempatan buat nonton filmnya, Ntar gue nonton. Dari sini, baik ini gue nonton. Tadinya gue pengen ngajakin ini kan, bikin nobarnya. Maksudnya bikin nobar lagi. Oh nobar. Kan kalau SCPN kan waktu itu gue udah bikin nobarnya tuh. Iya benar. Yang di mana? Yang di Tim. Iya. Nah tapi buat Hide ini sebenarnya gue ada niatan bikin nobar lagi. Oke, berarti Cuma, kalau ya sibuk lah gitu lah. Jadwalnya belum ketemu. Apa ya? kalau nobar Apa? itu berarti filmnya yang udah lu siapin ya? Yang Udah gue siapin, masa tinggal- filmnya belum rilis. Berarti gue tinggal datang nonton. Ya, Wah menarik juga tuh. iyalah. SCPN ID. Ini berarti akan lu bawa juga kalau misalnya nanti ada nobar. Kalau misalnya di nobar, niatan gue tadinya, Hmm. kan filmnya tentang album ini nih. Di antara album ini yang jadiin iniannya, door prize-nya. Oh gitu. Oh ya, SCPN ID Royal men kalau kasih sesuatu. Edan. Tapi ya paling versi regulernya lah, ini kan versi limited edition nih. Oh oke. Kita kasih yang regulernya dah. Menarik juga ya. Ya kan? Siapa ada kalau misalnya ada yang komen nih. Apa? Sini deh nobar di rumah gua aja gimana? Siapin dulu Tempatnya. di tempat bioskop lah anjing. Tempat yang proper untuk yang nonton proper bareng-bareng lah lah. ya. Nggak cuma yang 2, 3, 4 orang doang ya. Oh, menarik banget ini. Iya. Tapi kalau yang album-album biasanya berarti lu bisa dapetin juga untuk secara umum. Kalau ini kan Maksudnya? kalau ini kan limited edition kan susah nih harus hunting. Kalau album-album yang biasanya, maksudnya ini kalau yang ya gue mau beli yang versi biasa aja nih gue mau dengerin Yang aja. versi reguler. Atau di Spotify gitu bisa. Kalau yang selain yang ini, selain yang tadi ini, selain yang Zilch, semua album Hide bisa lo dengerin di Spotify. Oh jadi kalau mau dengerin lagunya Spotify silakan aja. aja gitu. Nggak perlu harus punya fisik ya. Ah. Tapi kalau kecuali lu pengen dengerin fisik ini. Bentar. Oke. Nah itu tadi nih album ketiganya Hide nih. Ini lu dapetin kapan? Ini udah lama Fisiknya? nih. Ini gue dapet ini Ada 3 Sepaket? 1, 2, 3 nih ya. sepaket. Nih kalau lihat ya sepaket ya. Paket 3.500 yen. 3.500. Oke. Kali 100 aja 350. 350-an, 350 ya. Berarti- 400.000 lah ya mau. Dan semuanya limited edition. Kok bisa ya? Bisa dong. Kalau fans Jepang
sepengalaman gue selalu kayak gitu. Mereka jual paketan dan yang limited edition sekalian. Oh, satu set. Satu set. Tapi Oke. sekarang pasti harganya nggak segitu dong. Ya nggak tahu sih, tergantung yang jual. Ya lu misalnya kalau gue beli ke lu. Kan gue beli 350-an ya. Ya, Satu setengah juta lah. 1,5 juta lah. Satu CD gope dong kalau Iya gitu. dong. Kalau beneran ada nih yang menawar. Tapi bentar gini. Ini gue kasih tahu ntar ceritanya. Kita bahas album kedua dulu nih. Oke, udah. Nah ini album keduanya Hide nih. Judulnya Science tuh, Science. Kata nggak nih? Kedekatan? Deketan, cukup. Cukup ya, Science. Hide ini juga packingannya unik nih, menarik. Bukan CD biasa. Coba lihat. Lo mau lihat dulu dah, lihat. Ini kan harganya 3.000. Ya kan. Ini tuh ada dusnya ya. Nah, ini packingannya, ini kan limited edition. CD kalau limited edition, pasti kayak gua kasih lihat tadi, unik atau aneh packingannya deh. Ini yang lain kan ini tuh tadi Ya biasanya kan baterainya gitu. kaset kan ya udah, atau CD kan ya udah CD aja gitu. Enggak, ini Plastik, kardus, ini kardus. Ini kardus guys. Tuh lihat tuh. Kardus guys. Dan ini tersedia dalam 3 warna. Gue dapetnya yang hijau, ada yang warna pink, ada yang warna kuning. Random abis. Nah, dalamannya kayak gini. Oh, ini pink dalamnya makanya. Kalau lo beli album yang reguler ya udah kayak CD biasa aja. Hmm. Ini kan gini tuh. Oh iya, dia bentukannya kayak buku gitu ya. Ini CD-nya, ini baru bukletnya. Lirik dong. lirik. Ya. Nah, yang lucunya dari ini lo tau gak apa? Udah lo lihat aja. Gue pernah nemu album ini di Blok M. Percis, Percis. warna hijau juga. Dia yang warna pink. Tapi apa? Pas gue buka apa? Dalamnya apa? Kagak ada CD-nya. Kotaknya doang. Kotak doang. Lah goblok. Oh, ini cuma tulisan-tulisan aja sih sebenarnya. Lirik lagu. Iya. Wah, ini mah bisa jadi konten sendiri nih, Dil. Ya bisa Ya, aja, kemarin makanya lu dengerin dulu kan lagunya harusnya. Enggak, maksudnya yang lo bilang lo mau bikin per Iya. album lo bedah satu-satu tuh ya. Ya emang gue kayak gitu. Wah, ini bagus yang ini. Ya, ini kayak gue pernah lihat deh nih artworknya yang kayak gini nih. Bagus ini. Bagus banget ya. Ini kalau gue recreate seru sih nih. Mau nggak kita recreate foto kayak gini? Bisa-bisa aja. Nanti gue kasih lihat satu lagi ya. Habis yang ini. Bagus sih. Lu recreate foto si Yoshiki di album Dahlia aja tuh di pinggir jalan gitu. Iya. Ini di Sudirman sini nih. di tengah jalan. Di samping rumah gua aja itu mah. Science. Nih, lu saya belum ini sih, belum dengerin sih. Iya, tapi gua pernah lihat artworknya ini. Science. Nah, kalau album ini Science ini secara lagu ini Psychedelic. macem-macem semua ada. Oh, nyampur. Nah, jadi lagu-lagu yang Ini 95 ya? ini 96. 96. Lagu yang 96 tuh gua umur 3 tahun ya. industrial, yang balad ada, Oke. yang rock biasa ada. Oke. Biasanya sih kalau dari album ini paling banyak singlenya. Seingat gua ya. Oke. Beauty and Stupid, Oke, jadi buat yang nggak tahu, Goodbye. mungkin gini kali ya, Dil. Apa? Kalau musik-musik CD dulu tuh biasanya albumnya jadi dulu, baru kita bikin single-single dari lagunya, ya kan? balik. Oh, kebalik. Singlenya jadi dulu, baru jadi CD. Sebenarnya beda-beda tergantung artis. Kalau X Japan album dulu, baru buat promosi albumnya, rilis single yang kecil-kecil. Oke, satu-satu. X Japan. Nah tapi ada juga kalau misalnya band-band lain, single-single dulu. Baru single udah katakan udah jadi 4 gitu. Ya udah tinggal tambahin lagu baru jadi album gitu. Oke, kalau kasusnya X Japan atau si Apa? Hide yang ini kasusnya tapi dia single dulu Kalau baru album. Hide setahu gue single dulu baru album. Oke. Gitu. Album kedua nih, Science. Nah mungkin begini kali ya, kalau misalnya lu baru pertama kali dengan Hide kan tadi kan ini nih. Yang Ini, single. yang story. Tapi kalau gue sendiri dulu pertama kali gue dengerin ini nih, yang ini. Oke. Apa kesan lu waktu pertama kali denger ini? Aneh.
aneh lebih ke kayak gue bilang tadi segala macam ada. Jadi masukin semua nih gitu ya. Jadi kalau misalkan gue kan dulu kan zamannya dengerinnya misalnya gue dengerin Linkin Park. Oke. Kan dari lagu pertama sampai lagu akhir mirip lah semualah. Iya. Nu metal begitu kan. Nyambung biasanya. Nah, maksudnya jenis musiknya tuh nggak kayak abis track, misalnya track 1 metal, track 2 tahu-tahu dangdut nggak kayak gitu kan. Oke, nggak Nah, masuk. tapi kalau Hide ini kayak gue bilang tadi nyampur-nyampur semua. Oh. Jadi lu track 1 mungkin dengernya wah anjir industrial, tapi track kedua rock biasa. Track ketiga ntar udah beda lagi musiknya. Oke. Gitu. Nah, berarti lu tipe orang yang dengerin CD atau musisi atau band apapun itu dari 1 sampai selesai? Ya karena memang biasanya kan kalau artis rilis sesuatu, gue maunya lu dengerinnya kayak gini dulu. Gitu. Ini kan mereka kalau artis misalnya bikin lagu amat sangat nggak pernah nemu gue artis yang main asal aja bikin tracklist. Musisi ya, oke. Itu kan pasti ada Cerita. track 1 biar lu kayak perjalanan gitu loh selama lu dengerin albumnya. Ya, story lah, Heeh. storytelling lah, oke ngerti. Gitu. Berarti lu tipe yang dengerin dari awal sampai akhir, Iya. tapi lu tetap punya lagu kesukaan kan dari Pasti ada lah, albumnya. pasti ada. Oke. Harusnya lu dengerin dulu. Lu pokoknya abis ini PR dengerin. Siap salah. lu ada HP kan? Hmm. Harusnya dulu sebelum Ntar gue dengerin sambil pulang nih, gue dengerin ya. Ntar di jalan gue sambil dengerin, gue play. Science. Dari album ini, single mana yang lu suka? Atau lagu apa yang lu suka? Paling suka Genkai Haretsu. Judulnya Genkai Haretsu. Genkai Haretsu. Sama Bakteria. Bakteri. Genkai Haretsu itu kalau lu Artinya lihat apa Genkai Haretsu? limit break. Oke. Ibarat Ibarat Final Fantasy 7 limit break. Iya ngerti. Iya ibaratnya kita. Tapi itu kalau lu lihat liriknya itu tentang ini sih tentang cowok yang nge-abuse pacara sendiri. Oke. Abusive relationship lah. Itu kalau lu lihat video klipnya, Hide satu-satunya momen di mana Hide rambutnya warna hijau. Oh iya, dia biasanya cenderung warnanya merah, pink gitu ya, kuning. Nah, Oke, sekarang kita lanjut. terakhir, nih album yang paling gue suka nih. Album pertama. Album pertama, Hide Your Face. Ini tahun 9 berapa nih? 94. Ih, tebel banget ya ininya. Iya, ini yang packingannya paling mewah. Tapi kan 94 kan masih CD juga, masih kaset juga ada kan? Jadi ada juga. Nih, lu dikasih ginian. Covernya hardcover lah ini hitungannya. Ini Mika coy. Iya. Terus ada ginian nih, Hide Your Face. Nah. Terus ini lah tuh, packingannya 3D. Enggak tuh. Anjir, ini album pertama nih deh. Album pertamanya kayak gini. Nah, baru dalamnya Ada kitab. kitab Oh iya nih awal-awal nih. ide nih warna merah. Wah, masih ada hobinya tuh. Masih ada hobinya. Oh iya Ini. nih samping-sampingnya ya. Nah, ini CD. Ini gak diplototin coy. Ini kayak prototin tuh. Mata Dajjal cuy. Iya bener. Nah, ini gue paling suka ini nih. Ini harganya 3.200 yen. Tahun segitu. Tahun 9. Rata-rata 3.000-an lah kalau album. Oh tapi lu belinya gak segini kan? Kan gue bilang tadi sepaket 3.500. Iya. Ini bukletnya. Bukletnya nih pas lihat. Medan. Hide Your Face. Berapa lagu tuh? Ini 16. Banyak ya? Banyak. Ini yang paling gue suka albumnya. Gede. Lirik lah ya basically ya. Lirik. Sama. Gila feeling punya fisik gini tuh beda banget ya Beda kalau banget misalnya Bisa dicium. nggak Wanginya expect. beda-beda loh anjing. Iya gue nggak expect aja tapi lu nyium langsung Dil. Kalau ada cewek di sini langsung gue cium juga gitu. Kaget sih gue kaget. Apalagi kalau buku bekas Jepang tuh ada wangi-wanginya sendiri cuy. Nah, ini yang paling gue suka nih. Anjir. Tuh, very special thanks Yoshiki Toshiba Tahit gitu. Oh iya special thanks. Ini,
Ini setelah ini nih. Kredit. Ini ada special thanks-nya, ada Taiji juga nih, tulis Taiji. Walaupun Taiji udah keluar. Ntar kita lihat. Lo mau lihat dulu aja. Bagus sih ini terus terang ya Bagus warnanya. soalnya. Cetakannya full color lagi. Ini kalau di Snappy berapa ya? Anjing Snappy. Snappy tempat cetak gitu. Iya. Berapa ya? Atau di Revo berapa ya? Gak tahu. Bagus. Ini masih muda sih dia nih. 9 berapa dia? 94. 94. Nah ini gue saking suka sama album ini, gue koleksi lah segala macam yang dari era ini nih. Salah satunya adalah ini cuy. Wah, fotobooknya cuy. Gede sih. Ini gede cuy. Ini photobook isinya kan ya muka dia aja kan sebenarnya kan bergaya-gaya kan. Enggak, jadi kan dia kan ini kan rilisnya album Hide Your Face. Nah dia bikin tour Hide or Say Community Tour. Oke. Nah ini foto di selama turnya itu, foto-fotonya. Foto tour. Kita lihat ya. Ini fotografer siapa sama nggak ya? Coba gue lihat ya. Dia tadi ngasih kredit fotografer Hideo Kano. Hideo Kano. Apa nih? Ini meh. Wush. Lihat nih anjir. Gede banget coy. Ini bentar dah. Ini biar gampang kita giniin dulu nih. Oh ini cover depannya. Cover depannya nih. Ya cover depan gua amankan dulu. Isinya Kagak ada. ya udah cover aja. Cover aja. Ini dalamnya Hyperset Community. Belakangnya vinyl, depan belakang vinyl gitu. Gimana Ya? tadi terusin aja. Sini. Biar aman. Ntar terbang lagi kayak pas Art of Life dulu. Oh iya, kemarin. Episode kemarin. Itu gini. Nah ini nih yang namanya Ina nih. Ini yang namanya Ina. Produser Hideo. Mas boleh dari depan aja nggak mas? Ntar dulu dong, nih pas lagi kebuka banget soalnya. Oh oke. Ina. Pasti nama panjangnya Ina ini. Hide or Say Community 94 Hideno Heya Yokoso visual album. Dia bukanya tetap dari kanan ya? Iya kan? Iya. Sebagaimana kayak komik. Nah, visual album. Ya orang Jepang kan bukanya dari kanan ya, kayak baca Quran lah. Ini gue suka banget nih foto ini nih. Dia lagi Di panggung. Solo ya kan? Ini bukan Solo. Japan ya? Solo bukan Asipan. Aduh, kalian nonton sneak peek aja ya? Keren banget. Nonton ekspresi kita aja ya? Keren banget coy, lihat nih. King of Visual Rock nih. Visual rock apa visual K? Dulu Visual K, tapi sekarang kan lebih ke barat-baratnya jadi rock aja gitu. Terus ini gue ada Gitar. ini yang tadi mau gue bawa gitar tapi udah ringkis nih. Oh jangan. Ini aja untung nggak banyak nih Iya. juga nih. Anjing keren banget dah. Ya Allah. Ini kita random page aja ya, random page ya. Iya ini aja lah apa namanya? Ini keyboardisnya. Speedrun. Speedrun. Lo kira main game speedrun? Ini apa nih mobilnya? Apaan mobil Tadi apa ada nih? nah ini mobilnya apa nih? Ini drummernya Joe. Oh oke. Nggak tahu ya. Ini ada Pata juga. Patah additional. Pata additional jazz gitaris. Support gitar. Ini basis Cirolin. Nah, ini Pata Sensei. Patah. Dia masih aktif ya sekarang ya? Masih aktif walaupun udah aki-aki. Walaupun udah Nah gini no, ini dikasih latinannya apa? Setlist. Konser kapan sama setlistnya. Tuh fan club only. terlalu dia ada bawa lagu X Japan ya? Ini celebration dong. Nah, itu jadi- di Story Boy. Iya sama Story Boy. Nah jadi lu ntar abis ini bukan Oke. cuma dengerin doang rap, tapi lu harus nonton juga di konsernya yang saya community nih. Oke. Anjing keren banget dah. Cakep sih. Cakep banget. Ini kayaknya satu buku aja bisa setengah jam sendiri nih. Makanya Speedrun. Gimana ntar gue yang bikin versi ini aneh. Gue kasih yang gambarnya bagus-bagus aja ya. Ini kayaknya semuanya Gambarnya bagus nih, emang semuanya bagus. bagus ini. Wah ini kalau di Snappy mah. Ada anak kecil ini dari lihat nih, ntar dia. Gaplok aja. Oh ini behind the scene. ini behind the scene ya. Behind the scene. Ini kita Iya ini jalan di tour, Nah. lagi break di green room. Siapa nih? itu drummer ya? Ganteng.
tarik semua. Ini satu lagi yang mana ya, yang keren banget ya. Nah, bentar, sabar ya guys, ini kita cari dulu kabarnya. Dia tuh nggak apa semua membernya ya, maksudnya Semua member nggak dia doang. meskipun ini project solonya dia. Yep. Kawasaki Cup Cita. Chapter 3. Oh, ini. Anjir. Bagus itu. Keren sih. Psi community. Psycho. Psi. Psi itu kayak pesing gitu ya. Gambarnya sih noise juga ya kalau lu perhatiin ya. Tapi Iya. kan ya Itu art geninya di situ. Iya, geninya gelap. di situ. Sekarang juga jadi tren juga. Noise gitu. Karena mungkin udah cetak juga. Stuff. Nih, kita Tahun starring. 95, 94, 95 kan pasti kan. 94 sih ini starringnya nih. Hide, Pata, segala macem band membernya. Berapa halaman? Wah, gua nggak tahu, ini tebel banget coy. Lumayan tebel. Nggak banget tapi tebel. Kan puas lah, ini mah seharian juga Iya. nggak kelar ini menikmatinya kayak Wah, coli sih. kagak, bukan maksudnya Lo pakai ginian eye gitu. gasem. Anjing eye gasem. Istilah baru tuh eye gasem. Cakep sih. Cakep sih. Kalau mau ngeliat buku ini langsung gimana caranya Ke rumah gua. Ya paling gua nggak tahu sih, siapa tahu misalnya nanti di masa depan gitu atau nggak tahu SJPN ID bikin pameran lagi. Ini lu beli berapa? Wah, ini berapa ya? Gue lupa, tapi yang pasti kalau nggak salah 1.500. 1.500. Gue murah-murah semua yang gue beli. Di bawah sejuta lah ya pokoknya. Masih lu sikat ya. Mungkin tapi kalau sama lu jadi sejuta kayaknya. Wis, iya dong. Gue sih masih bukan masalah harganya, gue nyari yang kayak gini belum tentu ada. Yang ada. jual. Tapi ini kan gue dapat 1.500 kan. Nah, Harga segini susah lagi nyarinya. Yang normalnya iya, berarti harganya 5.000 yen, 3.000 yen. iya mahal lah berarti lah. Mahal. Udah lama lagi lu punya kan? Ini baru mungkin belum setahun kali. Tapi gue mau nanya deh, lu Apa? tahu kalau misalnya ini tuh ada versi ini ada versi ini, itu dari mana? Sebenarnya gue adalah awalnya tidak tahu sama sekali. Ya gue kira CD biasa doang aja kan. Nah tapi setelah gue nge-search apa namanya, internet Versi. lah ya, idannya apa namanya, Acuannya apa lagi? Mercari namanya kan, Mercari kan di dan Jepang tuh. Heeh. Ya tau nemu first press edition gitu. Kalau di Jepang adalah istilahnya lah. Terus Tapi gue jadi kayak, ada ya? Tapi mereka mengasih apa ya? Ngasih infonya ya udah nih bener nih first ini. Maksud gue kan kali aja gue ngecap gitu. Kayak ini first press edition padahal kayak Kan yang nggak jualan kan, yang jualan kan bukan cuma satu orang doang. Jadi kan gue bisa perbandingin. compare. Oke. Berarti ya itu orang Dan nggak sepanjang kecap iya. ya. Dan gue juga kan ada kenalan orang Jepang kan. Jadi gue tinggal tanya aja ini bener nggak. Udah simple nih guys yang kita bawain ke kalian hari ini. Di jempreng. Buat Iya, thumbnail. biar buat thumbnail. Dong, lu pegang 3, gue pegang ini. Nah, Hide. oke mantap. Nice. Sip. Itu. Jadi pertanyaan gue berikutnya adalah, lu mau dengerin yang mana duluan? Album pertama sih kayaknya. Sama singles. Singles. Kayaknya yang buka jalan tetap single, habis itu album pertama sih. Wah, Kayaknya Iya. album pertama tuh kayak apa? jujur gitu. Ini kan lu kan istilahnya nih masih awam nih, kayak penonton ini nih. Dari yang tadi setengah jam gue kasih lihat ke lu, yang bikin lu paling impress yang mana? Album pertama sih. Yang pertama. Mungkin karena dia masih yang tahu. Visual banget ya. Iya visualnya tuh masih Wah anjing, keren banget. masih wah banget gitu. Keren banget. Nah, terus biasanya umumnya ya kalau musisi kalau di album pertama tuh masih jujur banget gitu, nggak apa namanya nggak Belum yang- macem-macem, belum Kayak belum pembakan pasar gitu.
Bisa jadi. Lo bikin lagu yang laris aja lah, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kan kayak yang penting kan kayak ya ide gue udah gue tumpahin nih di album pertama, ibaratnya dia kan punya 16 lagu kan. Yang yang sudah itu kayak cuma 10. Tapi ini 12. juga 16, ini juga 16. Oh 16 juga ya? Ini 16. Jadi kan Banyak sih berarti. ini 16 lagu, Banyak sih. ini 16 lagu. Ini niatnya 13 kalau nggak salah. Tapi karena Hide udah meninggal, jadi 10. Oke, berarti Nah, setelah meninggal pun ternyata lagu-lagu yang dirilis setelah dia meninggal jadi 16 juga. Gitu. Ditambah. Nah, sebagiannya ada di sini. Ya. Junk Story, Motion, dah segala macam. Oke. Gitu. Berarti dari album-album ini favorit lo berarti album pertama. Gue album pertama. Oke. Berarti secara esensi ya 3 album utama kan? 3 album utama. Terus ini yang satu yang album Amerika, side projectnya. Dan yang compilation. Sama yang album yang kemarin yang baru ya. Nah, ini buat lo yang belum tahu, dulu XJPN ID bukan XJPN ID doang. Apa tuh? Bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Dulu bikin tribute to Hide. Tahun berapa? Tahun 2013. Adanya diliput di sini, di Animonster. Majalahnya aja udah nggak Majalahnya udah nggak ada. Majalahnya ada, orang ngerjainnya lagi udah kemana tadi. Dulu kita bikin ini. Hide presents Our Pink Spider in Jakarta. Waduh. 2013 di mana dulu ya? Anjir. Kayak bioskop. Lupa gua, kagak. Ini nggak sih yang tempat buat nonton itu apa namanya? Apa? Ingat gua aduh namanya. So tau lah anjir. Ini di Rawamangun anjir bikin. Oh bukan ya? Bukan. Bukan yang studio, bukan studio. Ini kita bikin di Rawamangun lupa gua nama tempatnya. itu tempat biasa dipakai buat gereja ini. Oh gitu. Kita pakai buat Konser. buat konseran. Dan ini dari kantor Hide langsung staffnya ada yang datang ke sini juga buat nonton. Oh gitu. Ini orang ini. Oh, ini dari Jepang berarti? Dari Jakarta. Dari Jepang lah gimana loh. Ini official, ini resmi, ini event tribute resmi. Jadi waktu itu dibikin di Singapura juga, di Jepang juga. Tapi emang lagi wave-nya lagi emang buat tribute itu di seluruh dunia atau gimana? Karena waktu itu Hide perayaan, kalau seandainya Hide masih hidup, dia ulang tahun ke-50. Oh. Kan wah umur 50 nih, golden year. Dibikinlah project-project. Salah satunya ini. Oke. Nah, bos aslinya tadi cuma dibikin Jepang sama Singapura kalau nggak salah. Oke. Tapi bos gua pitching. Kita bikin juga nih, mau nggak di Jakarta? Boleh, tapi harus ya istilahnya ada standar. Minimal ada standarnya lah, standar ngikutin standar mereka. Nah, datang langsung kan tuh orang kantor Hide ke sini. Ini yang diputer apa aja? Atau yang di acara itu ngapain aja? Full band performance. Nggak ada video nonton gitu nggak? Full band performance. Yang nampil siapa dia? Yang nampil Honeybit, lo tau Honeybit kan? Oh dia manggung di sini. Ada ini Honeybit. Oh iya Honeybit. bener. Ya waktu itu kan gue pernah foto dia juga. Karena waktu itu bos gue ini kan punya label kan. Oke. Yang main band labelnya dia semua. Oh I see. Itu Honeybit. Salah Terus satunya. Ini namanya Sihir Project nih. Bukan Visual Bandit. Visual Bandit. Nah, terus ada biasalah kalau SJPN Jakarta Amakusa, tentu saja Amakusa. Amakusa ada ya? Ini Bari Amakusa nih. Oh iya bener. Lu mana dia? Ini gue ini. Oh iya deh ini. Ini kan? 2013 ya? Oh iya berarti ya? Anjir gue nih ini coy. Ngerjain GJ. Punya, ini ada GJ juga di sini. Edan. Oh ini GJ. Kayaknya ini yang waktu yang itu gue dateng. Iya, yang gue dateng ya. Yang gua Tapi ketemu. off topic guys. Off topic kita bahas ini dulu aja. Hide Our Pink Spider. Gitu jadinya nih. Wah, ntar gue aja deh. Nih majalahnya. Baca lah. Jadi begitu. Random banget. Hide Japan di sini. Oke. Pernah ada kegiatan seperti itu juga. Dan all album ini jadi favorit lagu lu yang mana? Favorit lagu? Wah, bagus, pertanyaan amat bagus. Biasanya kan kalau orang-orang kan misalnya ditanya lagu Hide yang suka apa ya? Yang ada di album ini aja yang terkenal kan. Single. Pink Spider, Rocket Dive, Everfree, segala macam lah. Tapi gue justru yang di sini-sini, yang di ini. Yang di album pertama nih. Jadi kenapa gue paling suka? Karena di album ini sama kayak bilang tadi, ada musik-musik yang nggak ada lagi nih di album-album lainnya.
Jadi ada 3 lagu di sini, Honey Blade, Blue Sky Complex, sama Frozen Bug kalau nggak salah, seingat gua, Frozen Bug. Top Itu- 3. Iya, top 3 favorit. Itu lagu-lagu yang menurut gua paling underrated dari Hide. Tapi itu justru musikalitasnya Hide kelihatannya di situ. Itu mereka dari top 3 itu singles nggak? Gak ada yang single, bukan single sama. Oh, yang kesukaan lu justru bukan yang single. Oke. Soalnya kalau secara umum lagu yang paling terkenal Pink Spider nggak sih? Pink Spider bisa. Iya kan? Pink Spider sama Rocket Dive sih. Topnya, top 2-nya ya. Kalau Pink Spider itu kan gara-gara ya liriknya dibilang pesan kematiannya Hide lah segala macam lah. Oh, sih. Kalau Rocket Dive ya Ya emang lagu hits. yang dirilis pas X-Japan baru bubar gitu. Jadi Hide tidak ingin fansnya sedih, jadi dia bikin lagu yang semangat gitu lah. Oh, ngerti. Buat mengganti ini bubar gue tetap ada karya loh. Ya, Dadadadada. Oh, I see. Kenapa 3 lagu tadi? Apakah karena ini favorit lu personal atau emang ada cerita dari Hidenya juga dari 3 lagu itu? Gak ada, itu cuman kayak gue bilang tadi, musik yang di tiga lagu itu nggak ada lagi di album berikutnya. Oke. Jadi cuman kayak pokoknya ntar lu dengerin lah, itu paling unik lah. Ada funknya, ada industrial banget, itu yang Frozen Bug industrial banget. Terus Honey Blade tuh satu-satunya lagu Hide yang menurut gua agak gelap tuh. Kalau ya agak dark, kalau yang lain kan ya pop biasa gitu loh. Tuh. Kalau lu pernah tahu nggak sih dari semua lagu ini, dari semua album ini lagu favoritnya Hide yang mana? Wah, gue nggak tahu ya. Soalnya kalau mungkin dia pernah bilang dia paling suka apa, tapi gue sendiri nggak tahu. Yang gue tahu Hide cuma pernah bilang kayak gini. Kan Hide sampai meninggal nggak nikah, nggak punya anak. Yeah. Dia cuma pernah bilang kayak gini. Gue punya anak, tapi anak gue itu namanya lagu-lagu yang gue bikin. Oh iya, kayaknya hampir semua musisi akan ngomong kayak, udah gue nggak bisa milih, kayak lu disuruh milih anak kesayangan lu aja yang mana, lu kan sayang semua anak lu gitu. Oke, gitu kira-kira. Menarik Apa lagi sih. yang mau ditanyain? Udah sih gue ntar kan kulikin di luar ini. Lo harus wajib. Iya. Nih, kalau saran gue ya, kalau misalnya lu udah dengerin yang ini kan lagu-lagu terkenal nih. Oke. Lu dengerin ini album pertama dan lu nonton juga konsernya di yang ini nih, Hide or Psy Community Tour. Ada di YouTube kok. Oke, tentu saja fans upload. Fan upload pasti. Tidak. Jadi waktu itu officialnya sempat nge-streaming, tapi cuman 3 bulanan doang deh. Abis itu di private. record, Nah, ya. Abis itu di record sama warga netizen karena tahu tuh biasanya kalau udah rilis duluan sih sebenarnya DVD-nya. ya hal-hal netizen lah itu biasa. Itu, dan lu akan merasakan visual shock namanya. Anjir, wah keren banget deh. Berarti kalau dia disebut salah satu legendnya visual rock atau visual kayak Wah, valid. amat sangat valid. Real. Jadi gini, kalau misalnya nih, katakanlah oke lu belum pernah dengerin lagunya Hide gitu ya. Lu bukan fans Hide. Tapi lu suka J-Rock, suka visual kei, kemungkinan besar band-band favorit lu itu ngefansnya sama dia. Lu suka di Rain Grey misalnya, lu suka di Gazette. Biasanya Ngefans, influence-nya dia. ya, ini paling gede nih influence-nya nih. Gitu. Spesifik Hide ya? Pasti. Kalau misalnya dulu lu tahu Gazette kan? Tahu. Gazette ada yang namanya Aoi, gitarisnya dulu. Pernah sempet rambutnya pink juga, kayak Hide. Dan itu emang buat tribute to Hide gitu. Oh, Di emang sengaja. Rain Grey, Kaoru sama Dai, gitarisnya suka juga sama dia. Kalau misalnya di Indonesia, kita bayangkan dia sebagai anggaplah Sheila on Seven atau Ahmad Dhani gitu, bisa nggak? Kalau Yoshiki Ahmad Dhani gue setuju dah. Di Indonesia mungkin Nika Ardila kali karena meninggal. Oh iya benar. Anak zaman sekarang nggak tahu Nika Ardila tapi Iya mungkin benar. dia Kurt Cobain. Iya benar lah. Kurt Cobain. Benar, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Versi Jepang. Versi Jepang. Versi visual visual rock. Oke. Sudah terjawab pertanyaan gue, ntar sisanya kita ngulik lagi. Sip. Dan Udah sejam. album-album, iya udah album-album lainnya nanti dikulik sama Badil secara langsung. Ya. Jadi nanti di channel gue bakal bikin video unboxingnya nih satu. Cakep. Sampai ketemu lagi buat yang mau komen, mau tanya apa-apa komen ya. Mau bahas siapa lagi kita ke depan, ya lu komen aja. Kayaknya yang ke depan kira-kira bakal apa ya? Member ke depan yang lain apa? Bisa jadi Yoshiki, Toshi dan lain-lain. Oke, sip.
Bye. See you. We are X. We are X.